Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifa, NIM E 2019-3141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama yaitu uang dan fungsinya dalam ekonomi Islam. Yang kedua, teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, teori fiskal dalam ekonomi Islam. Yang keempat, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Materi yang pertama yaitu uang dan fungsinya dalam ekonomi makro Islam. Di dalam bab ini terdapat subbab. Yang pertama, definisi uang, yang kedua, fungsi uang, yang ketiga, jenis-jenis uang, yang keempat, uang dalam perspektif tokoh ekonomi Islam. Yang pertama kita bahas definisi uang. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, ada fungsi uang. Sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting peranannya dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi pada saat perdagangan dijalankan secara barter. Secara definitif dapat diajukan bahwa fungsi uang adalah sebagai media pertukaran, yang kedua sebagai investasi, yang ketiga satuan hitung untuk pembayaran. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini ada 4, ada uang barang, ada uang logam, ada uang bank, ada uang kertas. Uang barang yaitu alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Selanjutnya, uang logam, yaitu dalam sejarah penggunaan uang logam ada 2 sistem yang dipergunakan. Pertama, gold standard, yaitu emas sebagai standar nilai. Kedua, bimetalik, yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintah Islam, Nabi menerapkan sistem 2 jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian. Uang ini bisa disebut dengan istilah uang kartal. Selanjutnya ada uang bank. Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial secara cek atau ala pembayaran giro. Ada uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Materi selanjutnya yaitu uang dalam perspektif tokoh ekonomi Islam. Uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Materi yang kedua yaitu teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang di dalamnya ada teori tabungan dan teori investasi. Yang pertama, teori tabungan. Tabungan adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dan konsumsi agregat. Tabungan dalam ekonomi konvensional memiliki beberapa faktor, yaitu kekayaan yang terkumpul, suku bunga, sikap hemat, distribusi pendapatan, pensiun yang cukup. Selanjutnya, teori investasi. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap perusahaan. Yang kedua, investasi residensial. Yang ketiga, investasi persediaan. Teori investasi dalam Islam.
Teori investasi yang menggunakan metode ekonomi Islam tentunya berbeda dengan teori investasi tradisional. Perbedaannya, fungsi investasi dalam ekonomi tradisional dipengaruhi oleh suku bunga, yang tentunya tidak berlaku untuk metode ekonomi Islam. Secara lebih spesifik, Matt Wall mengembangkan fungsi investasi dalam ekonomi Islam yang sangat berbeda dengan ekonomi non-Islam. Model yang dikembangkan mengasumsikan bahwa tingkat bunga nol. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi tradisional. Faktor yang pertama yaitu kekayaan yang terakumulasi. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap hemat. Yang keempat, status ekonomi. Yang kelima, distribusi pendapatan. Yang keenam, apakah ada cukup uang pensiun. Selanjutnya, faktor investasi dalam konsep ekonomi konvensional. Faktor yang pertama yaitu hasil yang diharapkan dan tingkat bunga. Yang kedua, perakiraan tentang kondisi ekonomi masa depan. Yang ketiga, keterampilan meningkat. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya, faktor investasi syariah. Menurut Matt Wall, investasi di negara-negara yang mengikuti ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu sanksi atas aset hoboidl. 2. Sebagai bentuk HIP dan segala jenis perjudian dilarang. Yang ketiga, tingkat bunga berbagai pinjaman adalah 0. Materi yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di dalam materi ini terdapat pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, jenis kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal Islami, ciri-ciri kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, dan juga instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kita bahas yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran publik, pertumbuhan ekonomi, dan total produksi publik, dan jumlah pekerjaan dan pengangguran, tingkat harga, dan inflasi secara keseluruhan, dan untuk menstabilkan perekonomian dengan mengendalikan tingkat suku bunga dan uang beredar. Selanjutnya, ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Secara teori terdapat 4 jenis kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pembiayaan fungsional, yaitu kebijakan yang dirancang untuk menyesuaikan pengeluaran pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai pengaruh tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, ada tindakan pengelolaan anggaran. Metode anggaran terkendali adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang stabil. Yang ketiga, stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran pemerintah dengan melihat biaya dan manfaat dari berbagai rencana. Selanjutnya, metode anggaran berimbang. Metode anggaran berimbang adalah kebijakan anggaran yang dapat menjumlahkan pengeluaran sebesar pendapatan. Selain itu, ini juga merupakan anggaran berimbang jangka panjang. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak dengan tujuan memengaruhi skala dan komposisi permintaan agregat. Indikator yang umum digunakan dalam kebijakan fiskal ini adalah defisit anggaran, yaitu selisih antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan, terutama pajak. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Adiwarman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara terdapat beberapa alat dan metode yang digunakan untuk menghimpun dana guna mengelola pemerintah. Yang pertama, berbisnis. Pemerintah dapat menjalankan bisnis seperti halnya perusahaan lain. Yang kedua, perpajakan biasanya mengumpulkan dana dengan memungut pajak dari masyarakat. Yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber lain dengan syarat harus dikembalikan nanti. Selanjutnya ada kebijakan fiskal Islami.
Di negara di mana pendapatan dan pengeluaran negara Islam memiliki karakteristik orientasi nilai, moralitas, dan tingkat sosial tertentu, kebijakan fiskal diharapkan berperan dalam distribusi dan stabilitas, dan juga sistem perpajakan Islam harus memastikan bahwa hanya orang kaya yang memiliki keuntungan harus menanggung beban pajak yang berat. Selanjutnya, ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, belanja negara didasarkan pada pendapatan sehingga defisit anggaran jarang terjadi. Yang kedua, perpajakan proporsional pajak dalam ekonomi Islam dikumpulkan berdasarkan istilah produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan keuntungan, bukan kuantitas barang. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk membangun masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan dengan menyeimbangkan nilai material dan spiritual. Dibandingkan dengan ekonomi tradisional, kebijakan fiskal memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi Islam. Yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rencana pembangunan dan sasaran tata kelola keuangan nasional. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Adiwarman Azwar Karim mengemukakan bahwa setidaknya pada masa awal pemerintah Islam, alat-alat kebijakan fiskal yang dicatat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak. Kebijakan anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu utamakan pengeluaran yang akan menimbulkan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Yang terakhir yaitu kebijakan fiskal khusus. Nabi didasarkan pada persaudaraan ketika dia menerapkan kebijakan fiskal. Alat kebijakan yang diterapkan adalah pertama, memberikan bantuan sukarela untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang tidak mampu. Kedua, hanya meminjam peralatan dari non-muslim secara gratis dan menjamin bahwa mereka dapat mengembalikan dan dikompensasikan jika terjadi kerusakan. Materi yang keempat dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di dalam materi ini terdapat pengertian kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dan juga instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kita bahas yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sehingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, dan kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Di sini ada 6
kebijakan. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Yang keenam, penyesuaian tingkat. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Yang kedua, kebijakan diskonto adalah kebijakan Bank Sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas adalah kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Yang keempat, kebijakan kredit ketat, yaitu pengawasan kredit selektif, merupakan kebijakan dari Bank Sentral. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Selanjutnya, kebijakan dorongan moral merupakan kebijakan Bank Sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara Bank Sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu dalam memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, penyesuaian tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada dua mazhab. Mazhab pertama yaitu Iqtisaduna, mazhab yang kedua yaitu mainstream. Mazhab yang pertama, pada awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman dan instrumen negosiasi dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. Mazhab yang kedua, mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada 8 instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pertama, reserve ration, moralization, lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, Islamic sukuk, government investment certificate, yang terakhir reksadana syariah. Itulah 4 materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.